Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat pagi teman-teman. Jadi hari ini kita akan lanjutkan video yang sebelumnya tentang Blink mengontrol LED ya via Blink menggunakan SP32C60 ya. Video ini kita akan membahas tentang bagaimana memonitoring suhu dan kelembaban menggunakan DHT22 ya. DHT22 ini harganya 16 ribuan atau 15 ribuan. Oke. Untuk source code-nya teman-teman bisa download di link yang ada di description. Nah, di sini yang berbeda dari yang sebelumnya ada beberapa penambahan. Oke, yang pertama di sini ada setting untuk DHT-nya ya. Kita tambahkan library DHT. Kalau mau download silakan ke library, ketik aja DHT gitu ya. Enter, cari DHT. DHT. Nah, ini ya. DHT Sensor Library. Ya, install yang ini by Adafruit. Ya, Adafruit ya. Diinstal. Kemudian langsung aja taruh di sini. DHT ya. Sebentar kita cari yang sudah terinstall yang mana. Ya, betul ya. DHT Sensor Library by Adafruit ya. Nah, ini sebenarnya sih idealnya teman-teman harus coba dulu sensornya bekerja atau enggak ya. Caranya masuk ke example terus cari DHT. Adafruit DHT mana ya? Nah, ini nih. DHT tester ya, DHT tester. Teman-teman sebenarnya harus buka ini untuk mencoba sensornya ya. Oke. Nah, ini. Nah, tapi karena saya sudah coba sendiri dan berhasil, teman-teman tinggal kopas aja. Ya, tapi kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan buka link Telegram yang sudah saya sematkan di description ya. Kemudian yang berikutnya kita mendefinisikan pin yang digunakan untuk membaca sensor DHT dua-duanya. Ya, yaitu pin 3 yang ada di board ini, yang ada di board ESP ini ya. Pin 3 di DHT, sorry di ESP32C60 ya. Tapi teman-teman kalau pakai SP yang lain bisa. Jadi tinggal dia ubah aja di sini ya. Kemudian tipe DHT-nya yaitu DHT22 ya. Kalau misalnya teman-teman pakai tipe jenis lain misalnya DHT11 ya tinggal diubah aja di sini. DHT11 gitu ya. Oke. Lalu ini defaultnya ikutin aja. Dan kita karena kita saat ini menggunakan Blink, kita perlu timer di sini. Jadi untuk setiap detiknya si SP32 kita ini ngirim data ke Blink begitu ya. Kurang lebih seperti itulah sederhananya penjelasannya. Oke. Lalu ini password WiFi sama nama WiFi-nya, penambahan yang lainnya ini ya. DHT begin ya. Setting di sini. Tambahkan di dalam void setup ya, jangan lupa. Kalau ini yang sebelumnya, yang di video sebelumnya kita bahas LED ya. Kita pakai pin 5. Oh iya, sebelumnya kita atur ya. Bentar, saya lihat code-nya dulu yang sebelumnya itu lampu ini ya, sorry. Oh, lampu kamar ya sebelumnya ya. Oke. Soalnya ini coding yang baru, jadi kita aturnya di sini ya. Kejar lampu kamar. Pin 5, pin 5. Ini berarti kita ganti lampu kamar hingga di bawahnya pun harus berubah ya. Pakai Ctrl D ya. Ctrl D. Lampu kamar biar sekaligus berubah ya, gitu. Kemudian setelah dari DHT begin ini kita masuk ke ini nih. Jadi setiap 1 detik data itu dikirim ya ke server Blink, ke websitenya Blink, ke akun kita ya, sesuai dengan authentication sama ya authentication yang kita punya nih sama ID dan name-nya gitu ya. Ini kita samakan aja seperti yang kita gunakan kemarin ya. Ini punya saya, jadi silakan disesuaikan masing-masing. Ini saya kopas aja. Nah, ini sudah kemarin ya. Ini saya paste di sini. Oke. Kemudian ini paste di sini ya. Sesuaikan aja dengan punya teman-teman ya. Oke.
Ditambahkan ini, kemudian tambahkan timer di dalam loop ya. Di dalam void loop ditambahkan timer. Setelah itu ini sama seperti yang kemarin. Ya kan ya sama ya harusnya ya. Ini sebentar saya lihatin coding yang kemarin nih. Ini yang LED sama ya. Maaf, lain. Ini yang kemarin. Ya kurang lebih sama. Oke. Baru tambahkan ini. Nah, ini fungsinya untuk ngebaca sensor, teman-teman. Ya, void sensor ini untuk ngebaca sensor. Ya, sensor artinya yang dibaca oleh Blink ini, gitu ya. Jadi ini library ya metodenya, kemudian dia ngebaca apa di sini, read temperatur disimpan ke variabel temperatur, kemudian read humidity disimpan ke variabel humidity. Ini bebas ya, kalau kalian ganti pun bisa. Misalnya suhu gitu ya. Ini kelembaban. Kelembaban. Kelembapan atau kelembaban saya nggak tahu. Suhu, kemudian kelembaban gitu ya. Oke. Jadi disesuaikan aja. Saya mau yang simpel aja ya. Nah, oke. Nah, gitu. Kalau sudah kita upload ya. Rangkaiannya nanti saya kirimkan ya. Ada di link nanti. Colok. Oke, kita colokan ya boardnya ke laptop. Oke, sudah. Ini udah tercolok ya. Kita lihat di sini, kita setting. Ini yang muncul yang harusnya. Ini muncul ya portnya. Oke. Jangan lupa di enable untuk CDC on-nya. Onboardnya di enable. Oke. Sekarang kita coba upload teman-teman. Untuk sekarang website Blinknya ini masih offline sepertinya ya. Ini masih offline ya. Kita refresh aja nih, masih offline. Oke, masih offline. Kita tunggu uploadnya selesai. Nah, sambil nunggu kita coba rakit ya. Kita coba rakit. Jadi ada sensor yang kemarin rangkaian LED kemarin boleh dicabut dulu. Kita fokus ke DHT dulu ya. Jadi ada sensor sama SP32 sensor DHT-nya. Nah, untuk sensor yang digunakan yang kita gunakan saat ini yaitu kita pakai DHT22. Di sini ada pin. Nanti kalau teman-teman lihat ada pin plus minus ya, plus minus. Nah, ini sesuaikan aja. Kalau plus ini kita sambungkan ke tegangan yang ada di board di sini 5 volt ya. 3,3 atau 5 volt, terserah bebas, nggak masalah. Dia karena tegangan kinerjanya 3,3 sampai 5 volt. Jadi tekan aja sembarang. Untuk yang ini kabel warna putih, yang plusnya, outnya itu ke data nanti yang di tengah warna hitam ya. Tapi tergantung kabel teman-teman ya. Kalau saya plusnya ada di putih atau data dari sensornya itu warna hitam, kemudian minusnya atau groundnya warna coklat. Oke, saya colok dulu. Jadi plusnya saya kasih di 5 volt, baru datanya saya kasih di tadi kita atur di pin 3 ya. Kemudian groundnya atau maaf minusnya di pin G ya, pin G atau ground ya, sorry pin G ini dekat sama 5 volt dia. Kayaknya gagal. Kita coba. Kalau misalnya gagal seperti ini jangan khawatir. Teman-teman tekan boot dulu sama reset bareng-bareng di tombol di ESP32-nya kan ada dua tombol ya, boot sama reset. Baru kita tekan yang kita lepas yang resetnya. Bootnya tetap ditekan ya sampai dia upload gitu ya, sampai dia terupload. Ini saya masih tekan tombol bootnya. Jadi tekan bareng-bareng. Harusnya benar udah ya. Bootnya udah benar. Nah, terus lepas bootnya. Nah, begitu ya. Jadi kalau misalnya error tadi seperti tadi, tekan tombol bot sama resetnya barengan, baru lepas yang reset. Tapi tetap tekan tombol bot sampai jalan writing tadi ya, sampai writingnya berjalan. Baru dilepas aja nggak masalah. Ya, kalau sudah kita lihat dulu di serial monitor, pencet reset ya, reset. Bentar, tadi itu on enable ya. Oh maaf, wifi saya belum saya belum saya aktifkan. Oke, saya reset lagi, ditekan tombol di SP-nya. Sudah tadi harusnya. Ini udah nih.
Tuh, connect ya, connected to WiFi. Namanya limitless handphone saya, hotspot handphone saya. Kalau sudah invalid token, why? Invalid token. Saya ulangi. Hmm? Sebentar. Oh, ini nih yang benar, sorry. Salah, salah kasih ini, salah kasih token. Nah, ini yang sebelum ini yang gagal nih, dihapus aja. Jangan simpan. Ya, ini masih dulu aja. Oke, kita coba ganti ya. Pantas gagal ya, ternyata beda token. Upload lagi teman-teman. Nah, biasanya kalau sudah berhasil upload untuk pertama kalinya, dia selanjutnya kita tidak perlu tekan tombol reset sama boot lagi ya. Tapi kalaupun gagal lagi ya udah, mau nggak mau kita tekan dulu boot sama reset, baru lepas resetnya ya. Kemudian pas sudah berhasil writing, baru dilepas bot gitu ya. Writing di sini ya, di serial monitor kan muncul writing ya, berapa persen gitu kan. Nih saya lihat ya. Nah nih, pas writing ini boleh dilepas botnya gitu. Tombol bot ya, boot ya, boot. Bukan bot, boot tapi. Oke. Oke. Connecting, kayak ready nih, berhasil ya. Kita lihat sekarang. Oke. Ya, belum ada suhu dan kelembaban ya. Kita atur sekarang aja. Kita klik edit, baru kita tambahkan untuk gauge untuk suhu ya. Suhu. Kita atur di sini. Kita atur suhu kamar misalnya. Suhu kamar. Oke. Kemudian dia pakai kita create ya. Belum kita buat. Oh, sorry, cancel. Kita buat dulu ya untuk data streamnya ya. New data stream kita pakai di sini sebentar. Ini LED nih, bukan. Virtual 5 sama 6 ya. Kita pakai virtual 5 sama 6. Oke, berarti kita virtual pin. Kita pakai virtual 5 dan 6. 5 untuk suhu. Ya, di coding ini kan 5 untuk suhu, temperatur, 6 untuk humidity. Ke unitnya untuk suhu Celsius. Celsius. Kemudian min max-nya kita lihat dulu ya. Untuk DHT22 itu specification minus 40 derajat sampai 80 derajat untuk temperaturnya ya. Berarti kita atur untuk suhunya itu di minus minus 40 sampai max-nya 80 derajat. Default value-nya ini ngikutin data yang masuk ya. Jadi kita default value-nya 0 dulu aja. Enable history data, tipenya double. Karena nanti ada komanya ya. 0, berapa misalnya 29, berapa derajat gitu ya. Oke, di create aja. Warnanya suhu warna hijau mungkin ya. Oke. Tambahkan satu lagi, new data stream untuk kelembaban. Oke. Kelembaban. Kelembapan atau kelembaban ya? Gak apa lah ya, bebas ya. Oke. Virtual 6 ya. Tipenya double. Enggak, kalau kelembaban ini kalau nggak salah dia integer ya. Dia bulat nilainya. Oh, kita coba double dulu aja ya. Dia 0 sampai 100%. Unitnya persen. Persen, ada nggak persen sini? Percentage ya. Oke. Enable store data, create. Kalau sudah di create, di save and apply dulu, jangan lupa. Baru bentar. Kita edit lagi ya. Kita edit lagi. Ini kita geser dikit. Nah, ini untuk suhu dulu ya kita atur ya. Ini suhu. Data streamnya itu. Oh, ini belum kita ganti tadi teman-teman. Sorry.
Nanti kita ganti lah ya. Sebentar, kita ganti deh. Ya agak. Ini harusnya tadi suhu nih teman-teman. Suhu ya. Save and apply. Edit lagi, baru kita edit ini nih. Nah ini dia suhu. Override data stream min max field, oke, ya betul. Nggak usah. Change color based on value. Oke, change color. Jadi dia semakin warnanya berubah, dia semakin merah ya. Semakin panas, semakin merah ya. Nah, ini warnanya. Nah, ini semakin kita atur deh. Warnanya kalau dingin itu hijau sih biasanya, teman-teman. Hijau. Enggak. Biru ya. Kita atur ke biru ya. Birunya adem. Terus ini kita hapus dulu deh. Ini opsional ya. Terserah teman-teman mau ngatur seperti saya atau enggak. Nah, ini dia. Kita atur warna warna biru dingin gitu ya. Dingin banget gitu ya. Dingin. Kalau ke sini dia jadi warna, kita atur warna merah. Salah. Ini nih, warna merah. Warna merah. Ini warna biru. Jadi biru. Sebentar. Biru tua ya. Warnanya warna biru tua. Eh, bukan warna biru ini. Ungu ya. Eh, tuh. Mau saya ternyata error. Apa? Nah ya. Oke. Biru. Tapi di sini kita ganti ya. Jangan warna ungu ya. Kita ganti warna biru muda lah. Nah gitu. Jadi semakin ya gitu ya. Ya panas tuh di kisaran 35 lah ya. 35 udah mulai panas tuh. Oke, di oke aja di save. Nah, save and apply. Nah, sekarang suhu ruangan kantor saya itu sekitar 26 derajat. Kalau saya tiup kayak keong, ya makin naik ya suhunya ya. Jadi dia real time teman-teman. Tuh, 31 derajat. Nah, saya dekatkan kipas, harusnya dia jadi dingin. Tuh, turun nih. Nah, gitu ya. Oke, kita tambahkan lagi untuk eh, kelembaban ya. Ini saya kecilkan lagi ya, terlalu besar soalnya. Kita tambahkan untuk kelembaban itu kita kasih pakai apa ya? Eh, yang menarik, udah ini aja kayaknya, ya. Radial gauge ya mungkin ya, biar beda sama yang suhu ya. Oh harus diupgrade teman-teman. Nggak bisa versi gratis ternyata. Hmm, label bisa juga sih sebenarnya. Udah ini aja deh. Oke, kita tambahkan kelembaban, change color ya. Ini bagus sih. Saya suka ini ya. Change color. Jadi dia makin makin kecil nilai persenan kelembabannya itu makin kering udaranya ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham. Jadi kalau makin tinggi kelembabannya dia makin basah. Jadi kita kasih warna biru ya. Kalau di sini kita kasih warna, dia makin kering dia makin panas. Enggak, bukan panas ya kalau kelembabannya. Dia makin kering gitu ya. Berarti dia kita ganti warnanya warna kering itu agak merah kemerahan ya. Ini kita buang aja. Kita buang gitu ya. Jadi kalau misalnya salah. Ya, oke, kita save and apply. Nah, itu. Jadi kalau saya tiup seperti keong ya.
Nggak tahu Gen Z paham nggak ya? Keong kenapa harus pakai nafas? Biasanya kalau keong tuh kalau kita kasih nafas dia keluar. Siput ya, siput, siput, siput di pantai itu ya. Itu makin naik ya, makin lembab dia. Karena udara kita kan kalau di kaca, kalau kalian tiup kaca kan ada embun ya. Nah itu lembab air, uap udara, uap air gitu ya. Oke, saya kira itu aja untuk video kali ini. Jadi untuk rangkaian kemudian source code-nya akan saya kasih di link description. Kemudian kalau ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin didiskusikan, silakan gabung ke grup Telegram yang saya kasih linknya di description. Oke, terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus risetnya teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.